بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran kelas 5. Kali ini bersama Ustazah Mutia, anak-anak akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi yaitu zat murni dan zat campuran. Oke, simak videonya dengan baik ya. Pada suatu hari ada beberapa siswa yang sedang beristirahat dan mereka membeli jajan di kantin sehat. Kata Siti, "Pak, saya beli air mineral 1 ya." Kemudian ada si Budi, "Saya beli es sirup 1 ya, Pak." Nah, ada juga beberapa anak yang membeli permen dan coklat. Oke anak-anak, dari gambar di sini kita dapat mengetahui bahwa si Siti membeli air mineral, kemudian si Budi membeli es sirup. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa membedakan dari jenis kedua minuman ini? Oke, dari air mineral, yang pasti pertama rasanya tawar, yang kedua warnanya jernih. Kalau es sirup, yang pertama rasanya manis dan kalau di gambar ini berwarna pink. Nah, apakah kalian bisa menemukan hal lain yang membedakan kedua jenis minuman ini? Oke, ternyata anak-anak, dari dua jenis minuman ini terdapat perbedaan pada jenis zat penyusunnya. Kalau air mineral, itu zat penyusunnya adalah zat murni atau disebut dengan zat tunggal. Kalau es sirup itu adalah zat penyusunnya berupa zat campuran. Oke, kita bahas satu persatu ya, apa itu zat murni atau zat tunggal dan apa itu zat campuran. Nah, begini penjelasannya anak-anak. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Contoh dari materi adalah air, batu, kayu, besi, emas, udara, dan masih banyak lagi. Materi tersebut dikelompokkan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Berdasarkan zat penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal atau murni dan zat campuran. Nah, akhirnya kita bertemu dengan 2 kata ini ya, zat tunggal atau murni dan juga zat campuran. Oke, kita akan membahas satu persatu apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Zat tunggal atau murni merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Tadi ya, materi itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian contoh dari zat tunggal adalah air, emas, garam, dan gula.
Kemudian zat tunggal atau murni dapat berupa unsur dan juga senyawa. Unsur itu apa? Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya emas, besi, dan juga oksigen. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah air. Nah, ternyata penyusun air ini adalah ada unsur oksigen atau O2 dan juga unsur hidrogen atau H. Adapun beberapa senyawa yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan adalah garam dan juga gula. Jadi garam dan juga gula ini termasuk pada senyawa zat tunggal. Nah, selanjutnya adalah zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal atau murni. Oke, diperhatikan ya anak-anak. Zat campuran itu adalah zat yang terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Nah, zat campuran itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Oke, kita simak satu-satu. Zat campuran homogen adalah zat campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya ada oksigen, kemudian air garam, dan ada air sirup. Selanjutnya ada zat campuran heterogen, adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi yang berbeda sehingga tidak dapat menyatu secara merata. Contohnya air kopi, ada air tepung, dan ada juga air pasir. Perbedaannya apa? Kalau zat campuran homogen itu bisa menyatu secara merata, kalau heterogen tidak dapat menyatu secara merata. Oke anak-anak, ayo kita mengamati. Nah, kenapa es sirup termasuk pada zat campuran homogen? Penyusun dari sirup itu adalah air dan sirup. Nah, air ditambah dengan sirup, apabila dicampur menjadi satu, maka akan tercampur secara merata dan sempurna. Materi air dan juga sirup tidak dapat memisah. Selanjutnya, kenapa air kopi termasuk pada zat campuran heterogen? Oke, zat penyusunnya dari si kopi ini adalah air dan juga serbuk kopi. Nah, kenapa disebut dengan zat campuran heterogen? Karena air dan kopi apabila dicampur, mereka tidak dapat tercampur merata dan sempurna. Materi air dan kopi masih bisa dipisahkan. Hal ini dapat kita ketahui dari adanya endapan kopi di dasar airnya. Nah, oke anak-anak, itu tadi materi tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, di sini Ustazah sudah siapkan tugas untuk anak-anak, yaitu mengidentifikasi jenis zat. Nah, silahkan dikerjakan tugas ini ya, kemudian hasil pekerjaannya diupload pada laman Sinau.
Baik anak-anak, sekian video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.